Saya tadinya merasa agak malu ini, udah ketuaan ini. Alhamdulillah ada Pak Kures. Sebelum saya jawab ini, saya ingin komentari dulu saudara saya. Boleh, silakan Prof. Ada perbedaan antara usia dan umur. Apakah itu? Yang dinilai di sini atau diusahakan untuk dinilai itu adalah ilmu dan persembahannya. Sehingga sebenarnya tidak dilihat apa ini sudah tua atau ini sudah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan selamat datang di acara Penganugerahan Talenta Unggul Habibie Prize 2025. Penganugerahan Talenta Unggul Habibie Prize memberikan penghargaan kepada perseorangan yang aktif dan berjasa besar di bidang iptek dan inovasi, serta memiliki rekam jejak yang excellent. Saat ini, Habibie Prize telah memberikan penghargaan kepada 85 penerima dari 5 bidang ilmu. Untuk itu, marilah kita saksikan bersama-sama penayangan video profil Penganugerahan Talenta Unggul Habibie Prize 2025. Habibie Prize, sebuah penghargaan prestisius di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang dianugerahkan setiap tahun kepada ilmuwan yang berkontribusi bagi kemajuan pengetahuan dan masyarakat. Nama Habibie diabadikan sebagai penghormatan atas jasa besar Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga dan Menteri Riset dan Teknologi tahun 1978 sampai 1998. Beliau dikenal luas sebagai intelektual kelas dunia yang mendedikasikan pemikiran dan karyanya untuk kemajuan iptek Indonesia. Penghargaan ini pertama kali digelar pada tahun 1999 oleh Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2 dekade kemudian, tepatnya pada tahun 2020, Habibie Award yang saat itu dikelola oleh Kementerian Riset dan Teknologi BRIN resmi bertransformasi menjadi Habibie Prize. Habibie Prize dianugerahkan kepada tokoh, ilmuwan dan pakar yang tidak hanya berkontribusi aktif, tetapi juga melahirkan terobosan penting dalam penemuan, pengembangan, serta penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kontribusi mereka membuka jalan bagi terciptanya kesejahteraan, memperkuat keadilan dan perdamaian. Hingga tahun 2024, sebanyak 85 penerima Habibie Prize telah dipilih sebagai putra-putri terbaik bangsa dari berbagai disiplin ilmu. Mereka yang melalui ilmu pengetahuan dasar berjuang menyingkap rahasia alam semesta, mengurai hukum-hukum alam yang menjadi fondasi bagi pengetahuan dan teknologi masa depan. Mereka yang mendalami ilmu kedokteran dan bioteknologi terus berupaya menjaga kualitas hidup manusia, menemukan cara-cara baru untuk mengobati, mencegah penyakit, dan memperpanjang harapan bagi umat manusia. Mereka yang lewat ilmu rekayasa menghadirkan terobosan nyata, membangun jembatan inovasi, menciptakan teknologi tepat guna, dan merancang solusi bagi kehidupan yang lebih baik. Mereka yang dalam ilmu sosial, ekonomi, politik, dan hukum menata struktur kehidupan berbangsa, mencari jalan menuju keadilan, menumbuhkan kesejahteraan, serta menguatkan sendi-sendi demokrasi dan kebijakan publik. Mereka yang melalui ilmu filsafat, agama, dan kebudayaan merawat jati diri bangsa, menjaga nilai, menghidupkan kebijaksanaan, serta membangun harmoni dalam keberagaman. Merekalah para penerima Habibie Prize, putra-putri terbaik bangsa yang menyalakan obor pengetahuan demi Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan berperadaban. Habibie Prize menjadi bukti nyata bahwa Indonesia memiliki talenta unggul yang mampu berkontribusi bagi dunia. Lebih dari sekadar penghargaan, Habibie Prize adalah inspirasi yang memotivasi generasi muda untuk bermimpi lebih tinggi, berkarya lebih luas, dan melahirkan masa depan cerah bagi bangsa.
Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan 5 sosok luar biasa penerima Habibie Prize di tahun 2025 yang datang dari berbagai bidang, dari mulai tafsir, hukum, sampai bioteknologi, kimia, dan rekayasa lingkungan. Mereka adalah para pemikir dan penemu yang tidak hanya berkontribusi untuk dunia akademik, tapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat. Bapak Ibu serta tamu undangan yang kami hormati, langsung saja kita sambut para penerima Habibie Prize untuk naik ke atas panggung. Penerima penghargaan bidang ilmu dasar, Dr. Retnat Rino Rahmata Mukti, SSI, MSI. Selanjutnya penerima penghargaan bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi, RT Josasmono SSI, PGDIP SCI, PhD. Selanjutnya Bapak Ibu penerima penghargaan bidang ilmu rekayasa, Profesor Dr. SC Anuraga Jayanegara SPT MSc ETH. Selanjutnya Bapak Ibu penerima penghargaan bidang ilmu sosial politik ekonomi dan hukum, Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Dan juga sekaligus penerima penghargaan bidang ilmu filsafat agama dan kebudayaan, Profesor Dr. Muhammad Hulai Shihab LCMA. Kita berikan sambutan yang meriah. Oke, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk 5 sosok luar biasa ini Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, terima kasih, kami persilakan duduk. Tadi pengen mesra ya, bergandengan gitu ya dengan Prof. Jimli ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengajak para sosok-sosok luar biasa ini untuk sedikit berbincang ya. Mengenai kiprah beliau dalam dunia akademik dan juga riset dan juga ilmiah ini. Untuk yang pertama mungkin ke Dr. Rino ya. Beliau ini Bapak Ibu sekalian merupakan seorang ilmuwan kimia Indonesia dan seorang penemu katalis zeolit ZSM5 dan juga merupakan salah satu orang termuda yang meraih gelar doktor di Indonesia. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Beliau berhasil merekayasa zeolit dari bahan yang terbuat dari sekam padi. Nah, pernah kepikiran nggak tuh? Nah, itu merupakan inovasi dari bahan energi yang terbarukan. Memiliki H-indeks publikasi dan kolaborasi baik nasional maupun internasional. Untuk lebih lanjut kita akan simak video profil dari Dr. Retnat Rino Rahmata Mukti, SSI, MSI. Dari laboratorium hingga forum ilmiah dunia, Dr. Rino Rahmata Mukti hadir sebagai ilmuwan Indonesia yang membuka jalan bagi inovasi material berpori dengan nanostruktur. Lahir di Jakarta 25 April 1977, ia menempuh pendidikan S1 Kimia di ITB, Master di University Teknologi Malaysia, dan meraih gelar doktor dengan magna cum laude dari TU München, Jerman. Ia melanjutkan riset pasca doktoral di University of Tokyo, mengembangkan zeolit berpori hierarkis untuk energi bersih. Kini ia menjabat sebagai Associate Professor di ITB.
Rino Mukti berfokus pada sintesis material mikropori, mesopori, hingga nanostruktur multifungsi yang mampu menjadi solusi untuk energi, pangan, pertanian, hingga kesehatan. Hingga 2025, ia telah menerbitkan lebih dari 135 artikel ilmiah dengan Edge Index 36 dan ribuan sitasi. Karyanya menjadi rujukan global dalam kimia material berpori. Material berpori telah digunakan sejak tahun 1920-an, ketika ilmuwan Prancis Eugene Houdry berhasil mengubah batu bara coklat atau yang disebut sebagai lignit menjadi bahan bakar yang menyerupai bensin modern saat ini. Material berpori ini tersebut berasal dari mineral alam berupa lempung atau clay yang kemudian menjadi dasar berkembangnya teknologi perengkahan katalitik atau disebut sebagai catalytic cracking. Pada era modern saat ini, material berpori tetap dimanfaatkan dalam industri penyulingan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar yang kita kenal saat ini sebagai bensin. Dalam hal ini, material berpori berbasis zeolit digunakan sebagai katalis dalam proses penyulingan minyak bumi. Teknologi perengkahan katalitik kini menjadi teknologi yang dominan dalam penyulingan minyak bumi. Diterapkan sekitar 60% kilang di dunia dengan kapasitas produksi sekitar 20 juta barrel per hari. Sebagai gambaran, Indonesia mengkonsumsi minyak bumi sekitar 1,7 juta barrel per hari. Material berpori juga digunakan dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh, material ini digunakan walaupun tidak secara langsung dikonsumsi oleh manusia, namun material ini digunakan untuk ternak, sebagai campuran pakan ternak. Campuran pakan ternak ini juga dapat mengurangi kadar mikotoksin dalam ternak. Contohnya dalam ternak ayam. Mikotoksin yang datang dari pakan jagung membuat ternak ayam tersebut menjadi kurang sehat. Dengan adanya material berpori yang dicampur di pakan ternak, tentunya akan mengkonsumsi mikotoksin tersebut sehingga ternak tersebut tidak mudah sakit. Dan kalau kita mengkonsumsi ternak ini, tentunya kita akan menjadi lebih sehat. Bagi saya, makna Habibie Prize adalah untuk melanjutkan perjuangan ilmuwan dunia dalam menjawab masalah yang ada saat ini. Kemudian, dapat memberikan inspirasi dan keyakinan kepada generasi penerus terkait pentingnya menjadi seorang guru, dosen, dan juga ilmuwan. Selain itu, dapat menjadi percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil pada saatnya. Dan memberikan keyakinan bahwa kontribusi ilmiah dapat mampu menghadirkan solusi atas permasalahan bangsa. Dan yang terakhir, saya bangga menjadi seorang anak bangsa Indonesia. Dedikasinya diakui melalui berbagai penghargaan. Dari Ahmad Bakri Award, ASEAN Rising Star Award, hingga Satya Lancana 10 tahun karya Satya dari Presiden RI. Saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah yang diberikan saat ini dalam bentuk kesehatan, rezeki bagi saya dan keluarga. Kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang telah membesarkan saya hingga saat ini. Saya ingin berterima kasih kepada istri dan anak saya yang telah mendukung perjalanan karir saya. Saya ingin berterima kasih kepada Civitas Akademika ITB, dari Rektor ITB dan jajaran hingga kolega yang telah berkontribusi kepada perjalanan karir saya. Saya ingin berterima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memberikan penghargaan Habibie Prize 2025 kepada dapat saya jalankan dengan baik. Perjalanan Rino Rahmata Mukti membuktikan bahwa riset fundamental dapat melahirkan inovasi aplikatif, menjawab kebutuhan bangsa, dan memberi kontribusi nyata bagi dunia. Luar biasa, terima kasih tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Ya, riuh sekali ya. Oke, mungkin sedikit ingin berbincang-bincang nih sama Dr. Rino ya terkait dengan riset dan juga penemuannya. Nah, awal mulanya itu ide untuk rekayasa zeolit dari sekam padi muncul itu gimana sih? Kepikirannya apa tiba-tiba bengong, lihat padi tiba-tiba terus kepikiran atau gimana? Silakan Dr. Rino. Terima kasih Mbak Maria dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertama-tama riset dimulai ketika saya S1 ya, sarjana di ITB, ketika tugas akhir dengan Profesor Bukhari. Memang di Indonesia itu kan terkenal ada sumber daya alam zeolit ya. Jadi kita sebenarnya punya sumber daya alam zeolit karena hasil vulkanik ya, gunung berapi kita.
Dan material zeolit ini adalah material yang fungsional karena memiliki pori seperti itu. Dan menariknya ketika 2016 diundang oleh Bapak B.J. Habibie ke kediamannya ketika makan malam inaugurasi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia waktu itu, sempat berbincang sebentar dengan Pak Habibie dan ternyata beliau tahu tentang zeolit. Luar biasa. Dan zeolit ini tentunya sudah digunakan di industri gitu ya, untuk merengkah hidrokarbon menjadi bensin yang kita gunakan sekarang. Dan untuk zeolit alam sendiri tentunya banyak sekali aplikasi yang belum kita manfaatkan ya. Contohnya tadi yang di video sebagai pakan ternak atau sebagai campuran pupuk ya, itu nanti mungkin kedepannya bisa kita manfaatkan untuk membantu ketahanan pangan kita sebagai contoh. Begitu Mbak Maria. Itu prosesnya berapa lama itu proses penelitian dan penemuannya, Dr. Ino? Ya, memang dari S1 sampai dari S1 kan penelitian ya, iya. Tugas akhir, kemudian lanjut S2, S3, terus kemudian dapat undangan menjadi postdoctoral fellow di The University of Tokyo, Jepang selama 2 tahun, terus kemudian balik ke ITB ya, mengabdi kepada bangsa sendiri. Oke, luar biasa. Nah, mungkin pesan yang bisa diambil gitu ya, Pak Rino ya, kalau dari sini bahwa ternyata inovasi besar itu bisa datang dari hal yang tampak kecil dan lokal. Betul sekali. Nah. Betul sekali Mbak Maria. Jadi seperti tadi, mungkin kita bisa memikirkan tentang ternak saja gitu ya, yang kita konsumsi setiap hari gitu ya, tentang pakan ternaknya. Nah, kebetulan Pak Anuraga ini sebenarnya ahli peternakan, jadi nanti setelah ini saya akan bekerja sama dengan beliau. Betul. Nanti mungkin nyambung ya? Gitu ya. Ya, jadi dengan kita mengengineering pakan ternak ya, itu nanti juga implikasinya tentunya sangat baik begitu ya, karena pakan ternak tersebut kita konsumsi begitu ya, karena ternak tersebut sehat kita konsumsi, insya Allah kita sehat dan kedepannya generasi Indonesia, talenta unggul Indonesia bisa semakin pintar begitu ya, jadi IQ-nya tinggi. Luar biasa. Baik. Nah, selanjutnya mungkin Pak Rino, apa yang ingin dikembangkan dari riset ini gitu? Apa yang kira-kira masih bisa disempurnakan atau diambil banyak manfaatnya dari teknologi zeolit Sekampadi ini? Banyak sekali yang bisa kita kerjakan di Indonesia ini. Tentunya kalau Sekampadi tadi kan limbah dari padi ya, beras yang kita makan sehari-hari. Indonesia itu mengkonsumsi mungkin sekitar 36 juta ton gitu ya per tahunnya. Mungkin itu dari global consumption, mungkin Indonesia itu mengkontribusi sekitar hampir 7% ya. Dan tentunya menghasilkan limbah, dan limbah ini bisa kita manfaatkan, limbahnya berupa Sekampadi. Jadi kita juga mengadopsi prinsip circular economy begitu ya. Dan Sekampadi ini bisa diubah menjadi material maju zeolit. Jadi zeolitnya bukan dari alam, tapi kita harus buat sendiri di laboratorium atau di pabrik begitu ya. Dan zeolit nanti bisa dimanfaatkan secara masif sebagai aplikasi pencampur pupuk atau pakan ternak. Oke. Jadi sejauh ini untuk pupuk dan pakan ternak ya? Setidaknya, baiklah. Oke. Mungkin nanti bisa berkembang lagi ya Pak Rino ya. Nah, mungkin juga dalam semangat Habibie Prize ini Pak Rino, yang juga selalu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk kemandirian bangsa, khususnya untuk B.J. Habibie sendiri. Bagaimana Pak Rino melihat ilmuwan muda di masa depan, khususnya di industri yang Bapak kelola saat ini? Ya, kita harus selalu mempromosikan sains dan teknologi kepada generasi penerus kita ya. Karena Indonesia mempunyai bonus demografi, di mana di tahun 2045 ketika kita merayakan 100 tahun kemerdekaan kita, Indonesia itu diisi oleh talenta-talenta muda. Dan harapannya talenta-talenta muda tersebut adalah juga ilmuwan begitu ya. Jadi kedepannya kita memiliki banyak ilmuwan dan riset, teknologi lahir di Indonesia untuk global. Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir juga ini pesan penting ya untuk anak muda yang tertarik pada sains. Sebenarnya sudah mulai banyak ya Pak Rino sekarang ya. Namun sering merasa bahwa jalan riset itu terlalu panjang dan sepi begitu. Nah, apa pesan Pak Rino untuk para anak-anak muda kita?
Ya, jadi acara penganugerahan Habibie Prize ini mungkin sangat baik karena dapat juga memotivasi begitu ya generasi-generasi penerus kita. Jadi mereka tahu bahwa kerja keras mungkin yang dilakukan sebagai periset, ilmuwan itu membuahkan hasil begitu ya, dihargai begitu ya. Jadi memang pemerintah harus menaruh perhatian serius untuk memperhatikan guru, ya, dosen dan juga ilmuwan di Indonesia karena itu adalah generasi penerus kita, masa depan kita di tangan mereka. Salah satunya recognition seperti Habibie Prize ini ya. Betul. Baik, kita boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Rino. Luar biasa penerima Habibie Prize di bidang ilmu dasar. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada 4 sosok luar biasa yang lain yang juga akan kita gali lebih lanjut. Nah, berikutnya ini adalah penerima di bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi. Beliau ini merupakan periset dalam bidang denggi kurang lebih 25 tahun dan terekognisi dalam komunitas denggi internasional. Ilmuwan yang sangat berdedikasi dan memiliki dampak besar terutama dalam penelitian penyakit menular seperti demam berdarah denggi yang tercermin dalam berbagai publikasi baik secara Scopus dan Scholar. Mari akan langsung saja kita simak video profil dari Bapak R.T. Sasmono SSI, PGDIP SCI, PhD. Dari keresahan akan tingginya angka kematian akibat virus denggi, Tedjo Sasmono mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan memahami demam berdarah denggi dan penyakit-penyakit arbovirus yang menjadi salah satu problem kesehatan terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, ia menekuni riset epidemiologi molekuler denggi di Indonesia. Hasil risetnya berhasil memetakan peredaran 4 serotip virus denggi di lebih dari 15 kota, mengungkap dinamika genetik virus hingga mendeteksi peredaran virus Zika dan Cikungunya. Publikasi ilmiah ini menjadi rujukan penting untuk penyusunan kebijakan kesehatan nasional hingga global. Tidak berhenti di publikasi ilmiah saja, Tedjo juga mengembangkan teknologi diagnostik dan kandidat vaksin arbovirus. Ia juga terlibat sebagai steering committee dalam uji coba penerapan nyamuk Wolbachia di Yogyakarta untuk upaya menekan transmisi denggi secara signifikan. Berbagai penghargaan menjadi bukti dedikasinya, termasuk Excellence Award dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024, Newton Prize UK Indonesia 2019 Shortlist, dan Australia Awards Fellowship 2016. Dari tahun 2021 hingga sekarang, Tedjo Sasmono selalu masuk dalam daftar top 2% ilmuwan teratas dunia berdasarkan data lebih dari 100.000 saintis terbaik yang dirilis peneliti dari Universitas Stanford, John Ioannidis bersama Jeroen Baas dan Kevin Boyack. Sejak 2011, Tedjo Sasmono menjadi Senior Research Fellow sekaligus Research Group Leader di Lembaga Biologi Molekuler Eichmann, dan terus memimpin kelompok riset tersebut hingga kini di bawah Pusat Riset Biologi Molekuler Eichmann, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya itu mengamati ya bahwa penyakit-penyakit virus yang ditularkan oleh nyamuk, ya misalnya demam berdarah denggi, cikungunya, Zika, encephalitis, itu masih menjadi masalah besar di Indonesia. Virus yang kecil bisa menyebabkan dampak yang hebat. Ya. Nah, dari situlah saya ingin memahami bagaimana karakteristik biologi dari virus tersebut, bagaimana cara penularan, pola transmisinya, epidemiologinya, untuk saya bisa ikut berkontribusi nyata. Di dalam bidang kesehatan, misalnya penelitian bisa diarahkan untuk mendukung kebijakan publik, untuk mengembangkan teknologi-teknologi, misalnya untuk vaksin, diagnostik, atau pengembangan obat, sehingga kita bisa siap dan mandiri menghadapi tantangan kesehatan di masa depan. Contohnya adalah saat kita mengalami pandemi COVID, kita harus siap apabila terjadi pandemi berikutnya. Habibie Prize ini juga merupakan penghargaan yang luar biasa, sekaligus amanah bagi para peneliti untuk selalu bisa melanjutkan, meneladani, mencontoh legasi dari Profesor Habibie, seorang tokoh yang menginspirasi bangsa Indonesia melalui kecerdasannya, inovasinya, dedikasinya, dan integritasnya. Kedepan, saya ingin mendorong lebih lanjut penggunaan teknologi genomik untuk pengembangan teknologi vaksin, diagnostik, dan inovasi teknologi kesehatan untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Para peneliti juga harus mampu dan berani bermimpi besar, namun tetap fokus pada
keadaan nyata yang ada di masyarakat. Dengan penghargaan ini, tentu saja saya ingin berterima kasih, yang terutama adalah orang tua kami, kemudian juga keluarga, istri saya, anak-anak saya, dan juga pendidik-pendidik saya dari sejak zaman sarjana, kemudian pasca sarjana, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian juga guru-guru kami, para panutan kami, sewaktu di lembaga Eijkman, Prof. Sangkot, Prof. Hera, kolega-kolega kami di lembaga Eijkman zaman dulu, kemudian juga kolega-kolega tim yang tidak pernah berhenti mensupport, mendukung semua penelitian yang kami kerjakan. Selain itu, saya juga ingin mengaturkan terima kasih kepada institusi, ya, kepada Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman, juga kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih dan tetaplah berinovasi. Rekam jejak Tejo Sasmono memberi kita pelajaran, riset seharusnya tidak hanya berhenti pada halaman sebuah jurnal, namun harus menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan solusi nyata yang berdampak untuk masyarakat. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Tejo sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Nah, mungkin kita ajak ngobrol-ngobrol juga nih sedikit bersama dengan Pak Tejo. Pak Tejo, tadi sudah digambarkan ya di video, ternyata sudah lebih dari 25 tahun meneliti denggi ini. Nah, apa yang membuat Pak Tejo terus konsisten dan bersemangat untuk menekuni bidang ini selama lebih dari 1/4 abad? Baik, terima kasih Mbak Maria. Jadi memang intinya adalah istiqomah kalau dari saya, konsisten ya. Memang sejak lama 25 tahun di bidang riset, dari awal sekali saya menekuni bidang biologi molekuler yang kemudian saya gunakan itu sebagai alat ya. Ketika kita menguasai suatu alat, alat itu bisa digunakan untuk bidang apapun. Nah, kebetulan Indonesia ini gudangnya penyakit demam berdarah denggi. Betul, sebagai negara ya, tropis ya Pak ya. Betul, jadi kita tiap hari makanan kita adalah berita-berita tentang denggi, tentang DBD ini ya, anak-anak, kemudian juga masyarakat. Bahkan anak saya bulan lalu kena denggi juga dan sampai dirawat di rumah sakit. Ya. Padahal udah meneliti tapi betul, kena juga ya masih ya, keluarganya. Denggi Oke, strike Pak. back sekali ya. Nah, jadi dari situ saya berpikir ini penyakit di Indonesia yang sehari-hari kita dalami, kita hadapi ya. Banyak penelitian yang lain mengenai denggi di dunia, di internasional, tapi untuk virusnya itu belum banyak. Untuk Indonesia sendiri, untuk virusnya masih terbatas. Jadi saya masuk ke bagian virologinya. Virologi dari virus denggi. Untuk melihat bagaimana denggi di Indonesia itu menular, bagaimana jenis-jenisnya, kemudian behaviornya, biological activity-nya bagaimana. Kemudian kita pelajari penyebarannya dari genomnya, genom adalah materi genetik dari virus ya. Itu kita petakan di Indonesia. Denggi itu ada 4 jenis virus, serotipe 1, 2, 3, 4. Kita petakan di mana-mana di Indonesia, di hampir seluruh Indonesia, pulau-pulau di Indonesia, ibu kota lebih dari 15 kota atau provinsi yang kami sudah pernah melakukan penelitian. Masing-masing mempunyai tipe-tipe yang berbeda-beda jenisnya. Kemudian demografi, epidemiologinya juga berbeda. Nah, itulah yang menjadikan saya ingin mengetahui. Indonesia masih sangat kurang untuk data genomiknya, data molekulernya, tentang virologi denggi itu sendiri. Masih sangat kurang. Masih ada lagi virus yang lain, arbovirus lain. Virus-virus yang ditularkan nyamuk denggi, cikungunya, zika, masih ada. Itu masih sangat kurang. Maka kami bersama tim masuk ke situ. Lebih dalam lagi ya, untuk mempelajari tadi. Jadi intinya bahwa fokus penelitian saya memang untuk biologi molekuler dari virus, terutama virus demam berdarah ini, melihat dinamika epidemiologinya, bagaimana penularannya, kemudian data-data genom bisa digunakan untuk penelitian vaksin, penelitian diagnostik, dan lain-lain. Itu jadi intinya dari situlah saya tertarik kepada bidang yang saat ini saya dalami. Dan saya sudah lama ya, tetap di situ konsisten, mungkin dari situlah saya mendapatkan Habibie Prize, terima kasih banyak. Untuk rekognisi ini. Demikian Mbak Maria. Iya, baik. Nah, Pak Tejo mungkin setelah kurang lebih ya sebenarnya udah lebih dari 25 tahun meneliti tadi mikrobiologi khususnya di bidang denggi ini. Apa hal-hal yang Bapak dapatkan yang kiranya bisa menambah kontribusi berkurangnya kasus misalnya DBD di Indonesia, Pak? Jadi
memang sebaiknya langsung bisa dimanfaatkan ya. Kita masih di Indonesia ini masih cukup dasar ya tingkatannya, tapi kita bisa mencoba untuk memanfaatkan data-data yang ada, data epidemiologi dari virus tersebut, ya misalnya untuk serotipe, penyebaran serotipe virus itu mempengaruhi penerapan vaksinasi, misalnya seperti itu. Ketika suatu daerah mempunyai virus-virus tertentu yang sudah ada di 4 tadi ya, kemudian dari program vaksinasi akan bisa masuk ke situ ya, misalnya oke lah daerah sini virusnya sudah ada 4, misalnya kita masuk vaksinasi oke, tapi kalau tidak ada misalnya untuk uji klinis vaksin itu juga perlu data seperti itu. Jadi itu dari sisi vaksin, dari diagnostik juga demikian, ada diagnostik denggi di lapangan yang kadang-kadang tidak tepat. Karena apa? Karena ada mutasi dari virusnya, dari genomnya, itu yang kita dapatkan data-datanya. Jadi kita mencoba dari sisi kebijakan publik, ya kebijakan publik kita supply data dengan penyebaran virus-virus, serotipe virus di Indonesia, dimanfaatkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO, bahkan WHO juga menggunakan data kami. Nah kemudian juga dari sisi genomiknya dilihat pengembangan vaksin, nah itu juga menggunakan Genom Indonesia, kami saat ini di BRIN juga melakukan penelitian riset mengenai denggi, vaksin ya, vaksin denggi, seperti itu. Jadi pemanfaatannya memang dari sisi kebijakan publik, kemudian dari sainsnya juga, kemudian pengembangannya untuk vaksin dan diagnostik. Oke, nah kalau Pak Tejo sendiri melihat perjalanan kasus DBD di Indonesia dari tahun ke tahun, apakah ke arah yang lebih baik terus-menerus begitu, misalnya dengan keterkaitan vaksin yang baru, ada Qdenga yang baru ya tahun 2022 kalau nggak salah Pak. Nah itu ada kontribusi untuk penurunan kasus nggak Pak di Indonesia? Oke baik, jadi memang itulah bukti bahwa ilmu pengetahuan itu bisa bermanfaat untuk kesehatan umat manusia. Karena dengan ilmu pengetahuan bisa didapatkan vaksin. Misalnya nih vaksin adalah pencegahan. Ya saat ini ada vaksin yang sudah di license di Indonesia dan sudah lumayan bagus ya, ini di trial, di uji klinik di dunia internasional dengan menurunkan 70% kasus penyakit denggi. Seperti itu misalnya, itu adalah contoh penerapan ilmu pengetahuan dalam hal ini virologi di bidang kesehatan masyarakat ya. Kemudian juga yang lain Wolbachia, penerapan Wolbachia misalnya uji klinis di Yogyakarta menurunkan 77%. Kasus denggi itu juga hasil dari ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Nah untuk vaksin secara garis besar penurunan denggi sekarang masih cukup kombinasi ya, masih cukup tinggi denggi itu, belum bisa kita eradikasi, ada dieliminasi, tapi WHO mensyaratkan untuk tahun 2030 itu sudah tidak ada kematian akibat denggi. Nah itu yang akan publik Indonesia kita harus mampu mencapai sasaran WHO tersebut ya. 30% tahun 2030 tidak ada lagi kematian untuk denggi. Jadi kalau kasus masih ada naik turun, tapi diharapkan dengan vaksinasi dan kombinasi dengan Wolbachia akan semakin menurunkan kasus-kasus denggi di Indonesia. Baik, ya itu optimistis yang kita perlukan ya Pak Tejo. Nah berikutnya mungkin dalam semangat Profesor B.J. Habibie juga yang menekankan pentingnya sains untuk kemanusiaan. Nah bagaimana Pak Tejo melihat keterkaitan antara penelitian bioteknologi dan juga misi kemanusiaan ini? Ya, tadi sebenarnya sudah saya singgung ya, bahwa memang bioteknologi asalnya juga dari ilmu pengetahuan dari biotek molekuler, dan akhirnya dikembangkan untuk vaksin. Tentunya itulah yang bisa menyinggung hal untuk kemanusiaan ya. Jadi kita manfaatkan ilmu kita untuk mengembangkan sesuatu yang berguna ya untuk kemaslahatan manusia, kesehatan manusia. Antara lain dengan pengembangan tadi ya, vaksin, kemudian diagnostik ya. Kemudian juga penguatan laboratorium, itu sangat penting, penguatan laboratorium kesehatan. Kita waktu COVID dulu belajar banyak bahwa kita memang harus meningkatkan kemampuan kita Indonesia untuk mandiri ya, menghadapi ada pandemi yang baru misalnya, kita siapkan dari generasi sekarang peneliti-peneliti muda ya, kita siapkan infrastruktur, kemudian SDM-nya dicari SDM unggul, dan ini kebetulan memang rekognisi yang perlu diapresiasi untuk peneliti ya. Inilah yang menjadi penyemangat saya kira ya untuk kita semua ya, anak-anak adik-adik yang masih muda-muda tetap konsisten ya, terus belajar, bermimpi besar boleh ya, didukung dengan infrastruktur, pengetahuan ya, upgrade ilmu dan seterusnya, supaya Indonesia tidak kekurangan critical mass untuk peneliti ya. Nah itulah ya, dari saya mungkin sekalian pesan untuk generasi muda. Terima kasih.
Terakhir mungkin satu lagi Pak Tejo, kontribusi apa yang dibutuhkan dari negara untuk bisa terus konsisten agar riset-riset yang Bapak kerjakan saat ini juga bisa terus berkontribusi bagi banyak pihak? Baik, ya tentu saja kontribusi negara sangat penting ya. Kita masih kecil sekali ya persentase APBN untuk riset. Nah itu perlu dinaikkan nantinya ya, karena nggak hanya untuk riset, jadi semuanya ya. Pendidikan, jadi kita bernegara dalam hal menggunakan science base juga ya. Ini ada Prof. Zibli nih. Ya, science base itu di negara-negara maju tuh sudah menjadi apa ya, patokan ya. Semuanya harus ada data-data sainsnya. Jadi saya kira seperti itu ya. Ada perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan lagi dana sains, pendidikan dan seterusnya. Baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Tejo, penerima bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi. Luar biasa. Baik, masih ada 3 orang lagi. Dan untuk yang ketiga, beliau ini penerima bidang ilmu rekayasa. Memiliki kelebihan dalam mengembangkan formulasi pakan ternak berbasis bahan alami dan fitokimia seperti tanin dan juga saponin yang mampu menekan fermentasi metagenik dalam rumen, mengurangi dampak lingkungan dari peternakan. Nah, penelitian beliau dianggap krusial bagi keberlanjutan sektor peternakan pada nutrisi ternak dan pakan alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada pakan konvensional. Beliau juga merupakan profesor muda di IPB. Kita akan langsung saksikan video profil dari Profesor Dr. SC Anuraga Jaya Negara, SPT, MSc, ETH. Di balik setiap riset, selalu ada kisah tentang tekad dan pengabdian. Itulah yang tercermin dalam perjalanan Anuraga Jaya Negara. Sejak muda, ia menorehkan prestasi luar biasa. Lulus sebagai sarjana terbaik di usia 19 tahun. Menempuh pendidikan hingga ke Jerman, Swiss, dan Spanyol. Membawanya menjadi periset yang disegani di bidang nutrisi hewan. Riset terkait dengan nutrisi dan pakan hewan merupakan interface antara bidang dasar seperti chemistry, kemudian biochemistry on one side, dan di sisi lain juga terkait dengan kompleksitas yang lebih besar, misalnya terkait dengan isu-isu ketahanan pangan, kemudian climate change, kemudian juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dan peternak. Karena menggabungkan kedua ranah ilmu yang satu sisi basic science, satu sisi betul-betul terkait isu global atau isu nasional, maka ini menjadi bidang ilmu yang bagi saya sesuatu yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena kompleksitasnya. Fokus risetnya sederhana namun berdampak besar, memanfaatkan senyawa alami tanaman lokal untuk meningkatkan kesehatan ternak, mengurangi emisi lingkungan, dan menghasilkan pangan yang lebih sehat bagi manusia. Dalam suatu ekosistem bisnis peternakan, pakan itu merupakan 60-70% biaya produksi peternakan itu kontribusi dari pakan. Oleh karena itu kalau kita bisa menghasilkan atau merekayasa pakan yang berkualitas dan menyediakannya secara kontinu, maka di satu sisi kita akan bisa meningkatkan produktivitas ternak, dan di sisi lain diharapkan rekayasa pakan ini juga dapat mengurangi cost terkait dengan biaya produksi peternakan. Nah, kalau kita bisa menekan cost, maka ini akan berdampak. Berbagai lapisan masyarakat lebih bisa mengakses sumber protein hewani. Saat ini, kalau kita bicara misalnya daging sapi, itu impornya masih sekitar 50%. Kemudian susu, produk susu, impor sekitar 80%. Nah, ini yang menyebabkan produk-produk tersebut masih berbiaya mahal. Inilah pentingnya rekayasa nutrisi dan pakan bagi hewan ternak. Di sisi lain, ternak juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Misalnya adalah emisi gas metan dari fermentasi enterik di rumen, kemudian juga nitrous oxide yang dari kotorannya ternak. Nah, metana ini dia 25-30 kali lebih tinggi efek gas rumah kacanya dibandingkan dengan karbon dioksida. Dan nitrous oxide 250 kali.
Nah, kalau kita bisa rekayasa ini melalui pakan, maka satu sisi penyediaan atau ketahanan pangan menjadi lebih baik. Di satu sisi juga emisi lingkungan, khususnya emisi gas rumah kaca bisa kita tekan. Lebih dari 375 publikasi internasional, 9 paten, dan berbagai penghargaan bergengsi telah ia raih. Namun di balik semua itu, ia selalu menekankan pentingnya nilai keseimbangan dan sikap moderat sebagai fondasi untuk menjalani hidup dan mengabdikan ilmu. Habibie Prize bagi saya punya dua makna. Yang pertama adalah ini merupakan anugerah. Ini merupakan penghormatan. Di satu sisi juga Habibie Prize memberikan kepada saya inspirasi untuk bekerja lebih baik lagi, untuk lebih cerdas dalam bekerja, lebih keras, dan menghasilkan riset-riset yang berdampak langsung untuk masyarakat. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berkontribusi selama ini kita bersama-sama, kepada keluarga, kepada kolega, kepada para mahasiswa, kepada tim-tim lain yang kita sering berkolaborasi, dan tentunya kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memberikan kepercayaan yang besar ini kepada saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah membantu kita sama-sama berkontribusi untuk sains dan teknologi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Anuraga Jaya Negara membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah amanah dan pengabdian adalah jalan menuju keberkahan. Oke, boleh tepuk tangan lagi? Bapak Ibu sekalian jangan malu-malu. Memang risetnya luar biasa nih soalnya. Baik, kita ajak juga Prof. Anuraga untuk berbincang-bincang ya mengenai risetnya ini. Karena berfokus pada pakan ternak tadi ya, berbasis bahan alami untuk mengurangi emisi metana. Nah mungkin boleh diceritakan Prof, awal mulanya ini bagaimana ide ini muncul, bagaimana prosesnya hingga bisa diakui secara nasional dan juga internasional. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita perhatikan, sektor peternakan itu bukan hanya berkontribusi ke penyediaan protein hewani bagi manusia, tapi di sisi lain juga dia menghasilkan sejumlah greenhouse gases, gas rumah kaca, utamanya adalah gas metana ini Mbak. Nah gas metana ini pertama dia kontribusi ke global warming, ya, bahkan global warming potensial atau artinya kemampuan metana dalam meretensi panas dibandingkan dengan karbon dioksida itu 20-25 kali lipat lebih tinggi. Nah itu untuk lingkungan. Nah untuk ternaknya sendiri dia salah satu bentuk kehilangan energi. Jadi harusnya itu biasanya sekitar 4-15% energi hilang sebagai metan Mbak. Jadi kalau kita bisa tekan emisi gas metan ini, dia juga satu sisi menurunkan emisi lingkungan, satu sisi juga meningkatkan ketersediaan energi bagi ternak untuk produktivitasnya. Nah ini jadi bagaimana kita handling beberapa hal dengan menggunakan satu teknologi advance. Oke, jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui gitu ya kurang lebih ya Prof ya. Nah mungkin boleh juga digambarkan dengan jelas manfaat langsung yang dirasakan misalnya ke masyarakat itu apa dan dampak lingkungan seperti apa yang bisa berkurang dari formulasi ini. Tadi ya emisi rumah kaca itu ya. Iya baik. Memang kalau terkait dengan global warming rasanya manfaat langsungnya mungkin nggak begitu kerasa. Tapi dari inovasi feed additive yang kami lakukan ya berupa plant secondary compounds berbasis polifenol atau tanin itu bisa meningkatkan kalau misalnya sapi ya bisa meningkatkan pertambahan bobot badan sapi misalnya biasanya 1,2 kg per ekor per hari itu bisa menjadi 1,4 bahkan 1,5 kg per ekor per hari artinya karena ada proses efisiensi dari penekanan emisi gas rumah kaca metan ya yang berdampak pada kehilangan energi. Ada juga mekanisme biokimia lainnya di dalam rumen, tapi mungkin terlalu detail Mbak kalau diceritakan. Iya. Oke. Ya mungkin yang langsung terasa gitu iya. ya ke masyarakat. Jadi langsung nanti
naik bobot badannya sekian, berarti penjualannya naik sekian. Gitu. Oke, berarti ngurangin impor juga gitu mengurangi kan, sedikit-sedikit lama kalau misalnya bobot sapinya makin gede gitu ya Prof ya tadi kalau nggak salah. Nah, Prof Anuraga sendiri merasa momen apa yang membuat Prof merasa bahwa penelitian ini benar-benar bisa memberi dampak bagi dunia peternakan? Iya, baik. Indonesia sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Rino dan Pak Tejo, kita punya a lot of resources ya, tapi masih underutilized. Riset kami banyak menggunakan plant secondary compound, senyawa metabolit sekunder tanaman berbasis tanin. Nah itu ketika saya S2 di Jerman, kemudian S3 di ETH Zurich di Swiss, itu ternyata mereka menggunakan senyawa alami yang namanya tanin untuk pertama meningkatkan produktivitas ternak, kemudian menurunkan emisi gas metan, satu lagi meningkatkan kualitas produk ternak. Jadi misalnya kita misalnya makan daging kambing, wah kolesterol. Itu karena ada proses namanya biohidrogenasi di dalam rumen, di mana asam lemak tidak jenuh, itu di atas 90% ditransformasi menjadi asam lemak jenuh. Nah ini mereka menggunakan senyawa alami yang namanya tanin. Nah, ketika saya penelitian, saya menggunakan sejumlah sampel dari Eropa, kemudian juga membawa sampel dari Indonesia, ternyata kandungan taninnya itu berkali-kali lipat tanaman Indonesia dibandingkan dengan sana. Tapi yang punya industri tanin itu adanya di Italia, di Slovenia gitu. Jadi resourcesnya kita punya, tapi industrialisasinya kita masih belum banyak ke arah sana. Nah ini artinya kita bisa melakukan itu gitu, dengan melakukan akselerasi inovasi. Oke, inovasi seperti apa kiranya yang dibutuhkan untuk bisa melengkapi hal-hal yang belum bisa terwujud itu tadi, Prof? Iya, baik. Misalnya kalau sekarang ini, misalnya tadi Pak Rino sudah mengungkit feed aditif. Feed aditif itu senyawa yang ditambahkan atau aditif atau bahan yang ditambahkan ke pakan untuk meningkatkan produktivitas ternak salah satunya ya. Itu biasanya jumlahnya kecil, di bawah 1%, bahkan di bawah 0,5%, bahkan banyak juga yang di bawah 0,1%, tapi market value-nya tinggi. Misalnya kalau senyawa tanin, ekstrak tanin itu dijual harganya Rp120.000 per kilogram. Lebih mahal dari makanan pokok kita apapun ya. Bahkan setara mungkin dengan harga daging sapi per kilonya. Nah, itu semua sayangnya belum terindustrialisasi di Indonesia. Padahal kita misalnya kalau kita contohnya ke hutan tanaman industri, ya, di mana yang dipakai kan kayunya. Nah kemudian tanin itu salah satu sumbernya adalah selain di daun-daunan juga ada di barknya, di kulit pohon. Nah kulit pohon habis yang dipakai kan pohonnya, kayunya. Nah kulit pohon banyaknya dibuang atau dibakar. Nah ini kan padahal bisa kita lakukan proses dulu, kita ekstraksi, kemudian kita konsentrasikan ya, bahan ini. Nanti akan bisa digunakan sebagai feed aditif yang market value-nya itu jauh lebih tinggi, nilai tambahnya lebih tinggi. Nah inilah yang saya pikir kedepannya kita akan coba buat ya. Sejauh ini di Indonesia masih kecil-kecilan skalanya, Mbak. Tapi kedepannya kita coba untuk melakukan lompatan-lompatan, akselerasi, bahkan harapannya menjadi industri yang semakin berkembang gitu. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai akselerasi itu tadi, Prof? Iya. Sekarang itu semakin banyak skema-skema partnership antara perguruan tinggi, lembaga riset dengan industri. Saya pikir pemerintah ya, baik itu Kemdikti Saintek, kemudian BRIN sudah menyediakan kanal-kanalnya. Berapa tahun terakhir ini semakin intens. Nah kami kalau ujungnya cuma di lab aja mungkin sayang. Nah kami tentunya memerlukan teman-teman dari industri yang siap bekerja sama untuk bisa scale up. Untuk teknologi know-how-nya insya Allah kami memahami, tapi tadi begitu kita udah naik ke atas kan, wah investasi harus ini harus itu ya. Nah ini seringkali kami tahan diri karena belum merasa yakin ke arah sana ya, karena terkait dengan modal dan sebagainya. Nah inilah yang iklim ini yang kedepannya semakin diperlukan oleh para peneliti, sehingga muncul industri-industri baru pun itu industri yang spesifik gitu. Ini akan memberikan peluang juga untuk penciptaan dunia kerja baru untuk masyarakat, bahkan di pelosok tadi.
Iya, betul. Nah, selanjutnya mungkin Prof. Anuraga, apa arti penghargaan Habibie Prize bagi Prof. Anuraga terutama sebagai ilmuwan muda yang membawa semangat baru dalam riset keberlanjutan? Iya, Habibie Prize ini terus terang saya sendiri tidak sangat tidak menyangka Bapak Ibu semua ya, karena saya merasa bahwa banyak orang yang luar biasa di Indonesia ini sudah banyak berkontribusi, tapi mungkin this is the time ya, mungkin bagi kami, grup riset kami untuk bisa di-acknowledge, dan kami harap anak-anak muda, generasi berikutnya jangan takut untuk berperan dalam sains. Meskipun sains itu bisa jadi jalan ninja ya, kita nggak muncul di permukaan tapi dampaknya yang dirasakan. Jadi kalau bicara kontribusi, belum tentu apa yang muncul di permukaan itu punya kontribusi besar. Bahkan sebaliknya, bisa jadi orang-orang yang nggak muncul, nah ini tiba-tiba memberikan dampak yang besar. Itulah bagi saya itu sains ya. Terima kasih. Nah, luar biasa. Terakhir mungkin Prof. Anuraga, jika Prof. Anuraga diminta untuk membayangkan wajah pertanian dan peternakan Indonesia 10 hingga 20 tahun mendatang, kiranya bagaimana sistem yang ideal menurut Prof. Anuraga dari sisi sains, lingkungan, dan yang penting kesejahteraan petani peternak? Iya. Kalau kita perhatikan di negara maju ya, di Jerman, di Swiss, itu para peternak, para petani secara umum itu mereka orang-orang yang sejahtera. Nah di Indonesia ini mungkin sampai saat ini masih belum begitu. Jadi orang-orang, bagi saya mereka yang berkeringat harusnya yang lebih dapat. Ya. Mereka yang lebih banyak berkeringat sekali lagi harus orang yang lebih dapat manfaatnya, lebih sejahtera. Kalau di sini kebalikannya ya, nah, mungkin ya, itu. Sayangnya ya. Iya, ini yang perlu kita sama-sama tumbuhkan inovasi ekosistem ini ya, agar sistemnya ini berkeadilan. Jadi mereka yang berjuang di hulu sama mendapatkan manfaatnya dengan mereka yang ada di hilir. Jadi kalau semuanya dalam satu ekosistem itu merasakan manfaat, merasa happy semua, maka negara ini akan semakin maju. Kalau misalnya di hulu merasa, aduh saya gini, nanti orang-orang akan meninggalkan sektor pertanian. Udah aja dagang sekarang gitu kan. Karena lebih menguntungkan. Jadinya kita menjadi bangsa pedagang, bukan bangsa yang berindustrialisasi. Maka adanya keadilan ini sangat penting dalam ekosistem bisnis, dan tentunya juga nanti kami dalam berinovasi lebih semangat lagi gitu. Itu mungkin Mbak. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Anuraga sekali lagi Bapak Ibu. Luar biasa ya, semoga ini catatan-catatan penting sejak perbincangan kita tadi bisa diaplikasikan ya untuk riset-riset keberlanjutan mendatang. Nah, berikutnya kita akan memasuki penerima penghargaan bidang ilmu sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang sudah tidak asing lagi. Karena beliau ini merupakan tokoh akademisi hukum tata negara, ahli di bidang hukum, ditujukan berupa sumbangan pemikirannya terhadap reformasi hukum Indonesia sejak tahun 90-an dan memperoleh penghargaan tinggi dari pemerintah seperti Bintang Mahaputra. Gagasannya juga tercermin dalam banyak naskah-naskah akademik, rancangan undang-undang atau RUU yang menjadi kerangka perumusan kebijakan nasional di lembaga legislatif dan keputusan ketika menjabat sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Langsung saja Bapak Ibu kita saksikan profil dari Profesor Dr. Djibli As-Sidiki, SH. Di tengah perjalanan bangsa menegakkan demokrasi dan hukum, Djibli As-Sidiki hadir sebagai penggagas dan pengawal konstitusi Indonesia. Ia adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, yang meletakkan fondasi bagi tegaknya konstitusi, etika, dan demokrasi di negeri ini. Melalui lebih dari 100 buku dan gagasan besar seperti Green Constitution dan Konstitusi Sosial, ia membuka jalan baru dalam pemikiran hukum tata negara Indonesia. Sebagai akademisi, Djibli telah puluhan tahun mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia juga menjabat sebagai guru besar di Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Universitas Pertahanan. Pengabdiannya tak berhenti pada ruang akademik. Ia mengemban amanah di berbagai lembaga negara, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hingga Dewan Pertimbangan Presiden. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk ilmu sosial, ilmu politik, ilmu hukum, ya. Ini penting sekali. Jangan orang hanya larut dalam kebebasan berpikir
sesudah era reformasi, semua serba bebas tanpa kendali, bahkan dengan teknologi yang serba disruptif sekarang, orang seakan-akan menikmati kebebasan tanpa keteraturan, tanpa penguasaan data dan informasi, tanpa metodologi yang tepat sebagaimana diajarkan dalam ilmu pengetahuan resmi. Ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu tercermin dalam tulisan-tulisan, laporan-laporan jurnal ilmiah di seluruh dunia. Jumlah penulis dari Indonesia masih sedikit sekali. Nah, karena itu generasi muda saya berharap bisa tergerak ya untuk belajar, dan kita harus punya keyakinan metode belajar sekarang ini memungkinkan kita mengejar ketinggalan secara lebih cepat. Nah, saya ucapkan terima kasih pada tim penilai, tim juri. Jadi bagi saya penghargaan ini tentu harus kita maknai, ya, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi ini untuk memberikan gebrakan kepada publik, kepada masyarakat luas. Pentingnya kita menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pak Habibie ini adalah simbol. Kalau semula itu Presiden Soekarno yang memulai gerakan mengirim anak-anak muda untuk beasiswa ke luar negeri, termasuk salah satunya Pak Habibie. Tapi selanjutnya Pak Habibie jauh sebelum jadi presiden, dia udah jadi simbol iptek. Bahkan istilah iptek pun dimulai dari Pak Habibie. Dulu kita tidak mengenal istilah iptek. Kita hanya mengenal istilah ilmu pengetahuan. Tapi Pak Habibie memperkenalkan istilah ilmu pengetahuan dan teknologi. Kependekannya iptek. Jadi Pak Habibie ini adalah simbol iptek. Bahkan ya, di banyak negara, terutama negeri-negeri berpenduduk muslim, anggota OKI, Pak Habibie itu dijadikan simbol ilmu pengetahuan di dunia Islam. Saya berharap bahwa Habibie Prize ini kita persepsi sebagai penghargaan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan supaya kita membiasakan memberi penghargaan, supaya kita terdorong untuk akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa di masa depan. Dedikasinya diakui dengan berbagai penghargaan nasional maupun internasional, diantaranya Bintang Mahaputra, Tokoh Teladan, hingga penghargaan Muri atas karya tulis terbanyak di bidang hukum dan konstitusi. Perjalanan Jimli Ashidik membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan integritas tidak hanya membentuk gagasan, tetapi juga menuntun perubahan demi Indonesia yang berkeadilan. Oke, luar biasa ya Prof. Jimli. Kalau kita bicara mengenai hukum tidak lepas dari reformasi hukum di Indonesia ya, pasca 98, dan itu banyak sekali buah pemikiran dari Prof. Jimli juga. Nah, apa momen paling krusial mungkin Prof, yang menurut Prof menandai titik balik perubahan hukum dan juga konstitusi di Indonesia? Silakan Prof. Jadi, apa momen paling krusial yang menurut Prof Jimli menandai titik balik perubahan hukum dan juga konstitusi di Indonesia? Ya, Undang-Undang Dasar kita itu disahkan 1 hari sesudah proklamasi. Jadi Undang-Undang Dasar kilat, kata Bung Karno, sebagai pegangan untuk Indonesia merdeka. Nah, tapi Undang-Undang Dasar kita yang disahkan 18 Agustus itu adalah Undang-Undang Dasar paling singkat di dunia. Berbeda dengan Undang-Undang Dasar paling tebal di dunia, itu India tahun 47. Nah, karena itu Undang-Undang Dasar 45 itu memang diniatkan untuk sementara. Nah, itu sebabnya Konstitusi RIS tahun 49, tahun 50 kita kembali lagi ke NKRI, Undang-Undang Dasar sementara, kemudian diberlakukan lagi, maka ketika kita reformasi, konstitusi yang sudah berlangsung sejak tahun 45, kita perbaiki. Maka tahun 99 itulah
loncatan sejarah sistem kita bernegara. Itu. Nah, tapi ini kan sudah 25 tahun. Ya. Sudah saatnya kita evaluasi lagi. Kita riset. Nah, maka riset Indonesia ini perlu. Ya kan? Nah, kita mulai dari mana itu? Ya, dari polisi. Saya ditugasi Bapak Presiden jadi ketua tim reformasi polisi. Mau jadi tim reformasi kepolisian ya, Prof ya? Iya. Karena sudah disinggung Prof, berarti boleh nih spill sedikit. Reformasi seperti apa kiranya yang masih diperlukan dari sisi lembaga hukum di Indonesia, khususnya kepolisian. Kenapa harus dari kepolisian awalnya? Ya, karena polisi itu yang paling depan, tapi kita harus lakukan kajian ulang secara menyeluruh. Bahkan itu minggu depan ada buku baru saya, buku ke-82. Judulnya Menuju Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar. Jadi bukan hanya polisi, semuanya. Jadi peristiwa bersejarah bulan Agustus kemarin ditiru di 13 negara seluruh dunia, yang menjadi sasaran kan lembaga perwakilan. DPRD di mana-mana dibakar gitu loh. Nah, yang kedua tentu polisi yang di depan, yang kebakaran juga kantor-kantornya. Jadi Indonesia itu ya kelembagaannya itu belum modern, terbukti sudah 25 tahun reformasi. Maka ini harus diriset melalui perubahan sistem konstitusional. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kita maju ke depan memperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki. Banyak ya? Ya. Oke. Di risetnya tuh seperti apa mungkin Prof? Ya, itu riset tuh bahasa anak muda. Maksudnya di riset, di tata ulang. Tata ulang. Ya kan? Tata ulang itu sistemnya atau mentalnya? Ya, dua-duanya. Kita kalau memperbaiki mental manusia, itu pendekatannya mesti pendekatan kultural, melalui pendidikan, melalui indoktrinasi. Tapi hasilnya lama, kita udah mati semua baru ada hasilnya. Maka pendekatan kultural itu harus bareng dengan pendekatan struktural melalui kekuasaan. Nah, misal saya memperkenalkan baik dalam teori maupun praktek, pentingnya kita membangun infrastruktur etika bernegara. Bukan hanya membangun hukum, tapi etika merosot. Etika itu ibarat samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau etika bangsa kita buruk. Samudranya kering, tidak bisa. Nah, maka sistem etika itu harus kita bangun dengan penyadaran, tapi pada saat yang sama kita membangun infrastrukturnya. Kita harus kode etik dan lembaga penegak kode etik kita tata ulang, berpuncak di Mahkamah Etika Nasional dan Komisi Yudisial. Itu yang saya gagas antara lain. Oke, wah luar biasa. Ternyata banyak sekali nih yang di-spill ya mengenai reformasi, khususnya reformasi kepolisian. Nah, tapi juga kalau kita bicara masih dengan semangat reformasi hukum yang sudah Prof gelorakan sejak tahun 98. Bagaimana Prof Jimli melihat keadaan hukum negara kita saat ini? Kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang sudah terjadi, misalnya ada kasus impor gula, kasus WUS, impor gula sampai ada amnesti dan abolisi. Nah, bagaimana Prof Jimli melihat keadaan hukum kita saat ini? Perlu direformasi juga? Iya, makanya perlu riset itu tadi. Tapi kita harus optimis dalam semua aspek kehidupan. Ada perkembangan yang kalau dibandingkan dengan masa lalu, masa sekarang, kemajuannya luar biasa. Itu harus kita syukuri. Tapi bukan berarti kita berhenti dengan rasa syukur. Kita harus menatap tantangan baru ke depan. Jadi kita harus perbaiki mana yang belum benar kita perbaiki. Tidak usah berkeluh kesah tentang masa lalu. Dengan optimisme, dengan semangat memperbaiki terus-menerus,
insya Allah peradaban bangsa kita makin diperhitungkan dan menentukan peradaban kemanusiaan global. Nah, Prof. Jimli, tapi kan kalau pendekatan hukum itu kan ada unsur paksaannya gitu ya. Nah, bagaimana pendekatan apa? Pendekatan hukum itu kan biasanya cenderung dengan ada unsur paksaan, ya kan? Nah, bagaimana ini bisa merubah tatanan etika dan juga moral itu tadi, Prof? Makanya saya menawarkan hukum harus ditata terus-menerus. Tapi bersamaan dengan itu etika harus dibangun. Etika tidak hanya menghukum. Hukum itu menghukum, retributif. Tapi kalau etika juga ikut mendidik. Peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau tidak bisa lagi diberi peringatan, dipecat. Tidak perlu masuk penjara. Pemberhentian itu tujuannya bukan membalas kesalahan orang, tapi untuk menjaga public trust terhadap institusi yang memegang jabatan. Dah, yuk tempat lain aja kerja. Kita harus bersihkan nama baik institusi dari orang yang melanggar etika jabatan. Maka hukum dan etika itu harus bareng. Dulu hukum dan etika itu dipisah. Kenapa dipisah? Karena ada sekularisme, politik negara dan agama dipisah. Lama-lama etika itu dipahami oleh para filosof bagian dari agama, maka nggak usah diurus-urus oleh negara, gitu. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Berubahnya apa? Tidak ada negara yang tidak punya undang-undang tentang etika pemerintahan zaman sekarang. Pada awal abad 20 tidak ada satu negara yang ngurusi etika. Kenapa begini? Ini ada kesadaran baru. Maka di Amerika pun semua lembaga negara 50 negara bagian, semua punya kode etik, semua punya Permanent Ethics Commission. Hukumnya dibangun, ditegakkan, etikanya juga ditegakkan. Maka halalan toyiban itu konsep kunci dalam Al-Quran. Tidak boleh dipisah. Makanan haram tapi tidak baik, tidak disuruh makan. Makanan enak sekali, sehat sekali, tapi haram, tidak boleh dimakan. Makanan yang haram tidak enak pula, apalagi. Maka kita disuruh dalam Al-Quran cuma satu, fakulu mimma min rozaqakumullah halalan thayyiban. Mohon maaf ini di sebelah Pak Kiai ini. Hati-hati dikoreksi ya Prof ya. Jadi hukum itu hanya bicara halal haram. Etika bicaranya itu baik buruk. Gitu loh. Jadi dua-duanya itu harus ditata bareng. Inilah dunia baru. Maka saya memperkenalkan buku konstitusi, etika konstitusi dan hukum konstitusi. Itu buku pertama di dunia bicara mengenai constitutional ethics. Nah, dan saya tidak cuma berteori, kita praktekkan. Waktu saya diminta mendirikan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu kita tegakkan etika penyelenggara pemilu. Saya diminta jadi ketua MK. Ya kita berhentikan ketua MK-nya yang melanggar konstitusi. Itu contohnya. Diberhentikan ya, bukan dinonaktifkan kan ya? Iya, karena dia melanggar kode etik. Begitu. Jadi contohnya begitulah. Nggak usah terlalu panjang. Oke, Prof. Iya, masih banyak dan seru sebenarnya bisa digali ya. Tapi mungkin yang terakhir dari Prof. Jimli, pesan bagi generasi akademisi dan pembuat kebijakan yang ingin melanjutkan semangat reformasi hukum di Indonesia yang tadi menggantikan ya, insya Allah, itu. Mudah-mudahan generasi penerus akan banyak. Saya sih optimis gitu. Kalau di podcast, waduh, banyak sekali anak-anak muda yang hebat-hebat. Apalagi yang sekarang ini. Saya tadinya merasa agak malu ini. Udah ketuaan ini. Alhamdulillah ada Pak Kures. Jadi saya jadi penengah gitu. Nah, mungkin juga untuk ilmu sosek polkum ini memang nunggu agak tua baru dapat penghargaan. Tapi yang lebih berat tentu ilmu filsafat,
agama dan kebudayaan harus lebih tua lagi. Nah, jadi saya berterima kasih. Mudah-mudahan ini memberi motivasi bagi yang lebih muda. Dan memang sekarang budaya memberi penghargaan ini rasanya sangat mendesak kita sebarluaskan di tengah era disruptif di segala bidang. Caci maki, saling menghujat, merendahkan, jadi budaya baru di mana-mana. Maka terima kasih, selamat pada BRIN yang meneruskan tradisi memberi penghargaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Jimli, luar biasa ya. Semoga menjadi penyemangat bagi anak-anak muda penerus reformasi hukum di Indonesia. Berlanjut ya Bapak Ibu tamu undangan sekalian, untuk penerima bidang ilmu filsafat, agama dan kebudayaan, juga sosok yang sudah tidak asing lagi. Beliau tentunya seorang tokoh di bidang kajian tafsir dan juga hadis, pendiri Pusat Studi Al-Quran, institusi yang berperan besar dalam mengembangkan kajian Al-Quran dan mencetak sarjana tafsir di Indonesia, serta masuk dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia karena kontribusinya yang signifikan dalam mengembangkan ilmu keislaman. Karya monumental beliau adalah Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran yang diterbitkan di tahun 2000 hingga 2003 dalam 15 jilid ukuran besar. Di level internasional, kiprah beliau sebagai salah seorang pendiri Majelis Hukama bersama Syekh Al-Azhar yang fokus mengawal perdamaian dunia dan toleransi beragama. Langsung saja kita sambut profil dari Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia tumbuh dalam lingkungan pendidikan agama dari seorang ayah yang juga guru besar tafsir Al-Quran. Sejak muda ia menimba ilmu di Al-Azhar Mesir, meraih gelar LC tahun 1967, Magister 1969, dan Doktor Tafsir 1982 dengan predikat summa cum laude. Sekembalinya ke tanah air, Quraish Shihab mengabdikan diri di dunia pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta, Menteri Agama Republik Indonesia, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Pada tahun 2004, ia mendirikan Pusat Studi Al-Quran, lembaga yang menyebarkan nilai Al-Quran di tengah masyarakat plural, yang melahirkan riset, forum dialog, dan kaderisasi mufasir. Kita dulu harus tahu bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia, untuk menciptakan keadilan, kebahagiaan bagi semua makhluk. Al-Quran harus difahami. Dalam konteks pemahamannya, itu banyak faktor yang mempengaruhi pemahaman itu. Perkembangan ilmu, perkembangan masyarakat, budaya, dan sebagainya. Sehingga bisa jadi penafsiran orang dulu berbeda dengan penafsiran kita. Bisa jadi penafsiran orang di daerah lain berbeda dengan penafsiran kita. Nah, di sini keunikan Al-Quran. Kita di Indonesia harus juga mempunyai penafsiran yang sesuai dengan perkembangan masa, serta sesuai dengan budaya positif masyarakat kita. Sebenarnya yang menentukan masa depan itu bukan lagi kami orang tua, tapi pemuda-pemuda ini yang harus dibekali dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya. Peranan mereka sangat besar, sehingga bila mereka mengabaikan nilai-nilai ini, masa depan akan menjadi muram. Tetapi bila mereka memperhatikan dan mempertahankannya, itu kita yakin masa depan akan gemilang. Tafsir Al-Misbah adalah mahakarya yang menyingkap cahaya Al-Quran dalam bahasa yang jernih dan moderat. Dari 30 juz yang ditafsirkan, lahirlah panduan yang membumi, menjembatani khazanah klasik dengan kehidupan umat kini, hingga menjadi salah satu tafsir kontemporer paling berpengaruh di Asia Tenggara. Penghargaan tentu sesuatu yang sangat positif, kalau kita bisa memaknainya secara positif. Penghargaan adalah tanggung jawab. Penghargaan
adalah dorongan untuk terus mengabdi dan meningkatkan diri. Saya yakin, saya berusaha untuk memahami penghargaan yang diberikan oleh siapapun sebagai dorongan untuk terus maju dan untuk terus mengabdi, dan mudah-mudahan Tuhan mengabulkan permohonan. Penghargaan demi penghargaan menghiasi kiprahnya, mulai dari Bintang Mahaputra Adi Pradana, Lifetime Achievement Award, hingga Zayed Award for Human Fraternity. Ia juga menerima Bintang Kehormatan Grand Cordon of the Order of Sciences and Arts First Class dari pemerintah Mesir pada 2020, serta berulang kali masuk dalam daftar The Muslim 500 sejak 2010, termasuk pada periode 2019 sampai 2021. Quraisy Shihab bukan hanya seorang mufasir, tetapi juga tokoh moderasi Islam, perekat kebinekaan, dan penjaga cahaya Al-Quran di era modern. Tentu saja penghargaan ini perlu disyukuri, dan ketika seorang mendapat penghargaan dan mensyukurinya, dia juga harus mensyukuri orang-orang yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam perolehan itu. Dalam konteks ini, saya tidak bisa melupakan guru-guru saya, yang telah mendidik saya, orang tua saya yang telah berkorban untuk saya, dan tentu istri saya yang tercinta yang selalu mendampingi saya. Terima kasih Rasulullah. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Prof. Quraisy. Luar biasa. Baik, sama kiranya juga Prof, kita izin tanya-tanya sedikit ya Prof ya. Nah, Prof Quraisy, apa kiranya yang membuat waktu itu Prof menulis tafsir Al-Misbah? Apakah waktu itu ada keresahan tertentu dalam cara umat memahami Al-Quran pada saat itu? Sebelum saya jawab ini, saya ingin komentari dulu saudara saya. Boleh, silakan Prof. Ada perbedaan antara usia dan umur. Apakah itu? Ada orang pandai, lebih pandai yang berusia tua dari sisi ilmunya. Ada orang yang tua usianya, tapi ilmunya tidak ada. Yang dinilai di sini atau diusahakan untuk dinilai itu adalah ilmu dan persembahannya. Sehingga sebenarnya tidak dilihat apa ini sudah tua atau ini sudah muda. Baik, kita jawab bagaimana. Ya. Tafsir Al-Misbah itu jauh sebelum saya menulis tafsir itu, sudah sekian banyak teman, sahabat, tulis dong. Saya katakan, saya tidak bisa menulis tafsir kalau saya masih sibuk di Jakarta. Saya harus masuk penjara seperti Buya Hamka. Akhirnya, entah bagaimana, Pak Habibie menugaskan saya ke Mesir. Saya katakan pada beliau, saya bukan diplomat, saya guru besar. Beliau katakan, guru besar bisa jadi diplomat, diplomat tidak bisa jadi guru besar. Itu kata Pak Habibie. Itu betul. Itu betul. Nah, di Mesir lah saya bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan sekian banyak buku, dan hubungan kita dengan Mesir cukup baik, tidak ada problem, sehingga saya dapat menulis dan menyelesaikan tafsir Al-Misbah dalam waktu 3,5 tahun. Terima kasih. Jadi pada saat itu memang ada keresahan juga ya dalam cara keresahan itu, saya kira ada keresahan. Keresahan itu lahir dari kesadaran bahwa kita beragama, sebahagian kita tidak memahami agama kita. Sehingga salah satu dari
bukti keresahan itu saya ada menulis buku namanya Yang Hilang dari Kita, Etika. Nah ini yang ditanggapi oleh saudara saya yang hebat ini. Itu hilang dari kita. Maka saya menulis tafsir itu dan sebagainya. Saya kira itu. Iya, iya. Prof, apa kunci agar tafsir tidak hanya dipahami, tapi juga diterapkan misalnya dalam keseharian? Apa gunanya Anda mengulang-ulang saya cinta padamu kalau Anda tidak membuktikan cinta itu? Itu langsung kena banget sih. Iya, begitu. Jangan gombal aja gitu. Iya, itu gombal namanya. Anda harus buktikan. Ya. Nah, tapi kalau ditarik lagi saat ini ya, semakin banyaknya disrupsi digital, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apa kiranya yang berbeda misalnya yang bisa ditambahkan atau dilengkapi di tafsir Al-Misbah, Prof? Atau sebenarnya ya memang itu saja fundamentalnya? Oh, jelas tidak. Kalau kita bicara dari segi kitab suci Al-Quran, itu diibaratkan dengan berlian. Dia memancarkan cahaya dari berbagai sudut. Kalau Anda berdiri di sini, dia memancarkan cahaya buat Anda. Tapi boleh jadi orang yang lain yang berdiri di sana, atau di tempat lain, atau waktu yang lain, dia memancarkan juga cahaya. Karena itu dia bisa memberikan pengertian yang berbeda-beda. Dan atas dasar itu, perbedaan tidak boleh menjadikan kita berselisih. Perbedaan adalah anugerah Tuhan. Tanpa perbedaan, kita tidak dapat hidup nyaman. Tanpa perbedaan, kita tidak dapat untuk berdiri. Saya kira itu yang dikehendaki oleh kitab suci Al-Quran. Kalau misalnya dikaitkan dengan anak muda ya, peran-peran anak muda memahami ilmu tafsir misalnya, Prof. Apa kiranya yang bisa mereka lakukan? Karena kan untuk memahami ilmu tafsir kan biasanya anak-anak muda ini berat banget gitu ya. Nah, bisa dimulai dari mana? Dimulai dengan niat yang tulus dan bermohon pada Tuhan. Itu kalau mau memulainya. Dan jangan pernah berkata bahwa karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka pasti yang paling pandai menafsirkan Al-Quran adalah orang Arab. Tidak. Siapapun yang tulus mempelajarinya, sambil memohon bantuan Tuhan, dia bisa memberikan penafsiran paling tidak yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan perkembangan masanya. Tidak berkaitan. Sekian banyak pakar-pakar dalam bidang tafsir yang bukan Arab. Jadi saya kira itu. Yang penting ada kemauan dan memohon pertolongan pada Tuhan. Kalau Prof. Quraisy melihat bagaimana kiprah anak-anak muda dalam memahami tafsir di era saat ini misalnya, Prof. Segala sukses dalam segala hal harus dimulai dengan ketekunan belajar. Ya, Anda mau pelajari ilmu ini harus tekun. Mau pelajari Al-Quran harus tekun. Tekunnya apa? Yang pertama, kan Al-Quran dalam bahasa Arab, Anda harus mempelajari bahasa Arab. Kalau bercerita tentang diri saya, di sini saya mau katakan, saya di Al-Azhar bersama adik saya Alwi. Dia lulus, saya tidak lulus bahasa Arab. Saya mau masuk fakultas lain boleh. Tapi karena saya ingin mempelajari Al-Quran, saya mengulang setahun. Disertai dengan rasa malu yang luar biasa. Adiknya lulus dan ini tidak lulus. Tapi itulah konsekuensinya kalau Anda mau. Ya toh? Iya. Niat yang sungguh-sungguh ya sampai harus mengulang misalnya begitu ya. Kalau dari cerita Prof. Quraisy. Nah, apa harapan terbesar dari Prof. Quraisy terhadap keberlanjutan karya dan juga gagasan yang Prof. Quraisy tinggalkan untuk umat ini? Bagaimana? Apa harapan terbesar dari karya yang Prof. tinggalkan untuk umat ini? Keberlanjutannya. Saya kira kalau bicara tentang keberlanjutan, kalau keberlanjutan itu yang sudah ada sudah harus nyingkir. Saya sudah menyelesaikan sekian buku. Saya yakin ada, kalau tidak mau berkata kesalahan,
ada kekurangannya. Silahkan dipelajari, silahkan dikritik, silahkan diperbaiki. Saya usia sudah tua. Saya sudah tidak mampu lagi untuk memperbaiki. Ya kan, jadi itu kita harus legowo bahwa inilah yang bisa saya lakukan, tetapi perbaikan harus terus berlanjut dan itu adalah tugas anak-anak muda. Perbaikan yang terus mengikuti perkembangan zaman ya, Prof ya, dibutuhkan ya masih ya untuk perkembangan tafsir ini. Nah, dalam pandangan dari Prof Hurai sendiri, apa tantangan terbesar bagi umat Islam Indonesia dalam memahami pesan Al-Quran dengan utuh saat ini, saat yang banyak disrupsi digital dan lain sebagainya? Ini perlu dijelaskan dalam berjam-jam. Ya kan, kita punya problem cukup banyak. Problem hukum, problem etika, problem pemahaman yang keliru, itu semua perlu kita. Problem tekad, problem optimisme tentang masa depan, semuanya harus menyatu untuk kita mencapai sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Dan siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah yang beruntung. Tapi kalau lebih buruk, itulah yang buruk. Dalam segala bidang, bukan hanya dalam bidang agama, dalam bidang teknologi, dalam bidang hukum. Semua kita harus lihat ini kekurangan dan di sana kita harus perjuangkan untuk meraih kebaikan. Bukan hanya di bidang agama. Saya kira itu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Prof Hurai Shihab. Dan juga tentunya seluruh penerima penghargaan Habibie Prize tahun 2025 ini luar biasa sekali tadi kisah-kisah dan kiprah dari para penerima penghargaan ini Bapak Ibu sekalian. Dan dari perbincangan hari ini kita juga belajar banyak sekali bahwa ilmu pengetahuan dan inovasi bukan hanya tentang penelitian di laboratorium atau teori di ruang kuliah, tapi tentang semangat untuk memberi makna dan manfaat bagi kehidupan. 5 narasumber kita hari ini sudah menunjukkan bahwa kecerdasan sejati tidak berhenti di penemuan tapi terus bergerak menjadi pengabdian. Bahwa dari tafsir hingga teknologi, dari hukum hingga bioteknologi, setiap bidang punya peran penting dalam pembangunan bangsa yang maju dan beradab. Semoga kisah dan gagasan yang kita dengar hari ini bisa menyalakan semangat baru untuk terus berpikir, berinovasi dan berkontribusi di bidang apapun kita berada. Terima kasih kepada para penerima Habibie Prize tahun 2025 ini. Luar biasa inspirasi, ilmu dan dedikasi untuk Indonesia. Semoga bermanfaat dan semoga Profesor B.J. Habibie semangatnya ya tetap hadir di tengah-tengah kita untuk mencintai ilmu dan membangun negeri dengan hati. Terus hidup di setiap langkah kita. Saya Maria Lizia Hasni, terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Acara selanjutnya adalah penyerahan medali Habibie Prize 2025. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Dr. Hasan Haroko, Kepala untuk menyerahkan penghargaan Prize 2020. Silakan Bapak.
Mohon kepala bencana pemerintah di depan. Kami mengundang Deputi Sumber Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi B, Direktur Fasilitasi Riset LPD, serta Profesor Dr. Ikhwan Iman Joyonegoro untuk naik ke atas panggung dan Kami ulangi, kami turut mengundang Deputi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktur Fasilitasi Riset LPDP, serta Profesor Dr. Ikhwan Iman Joyonegoro untuk naik ke atas panggung bergabung. Kami ucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk 5 penerima Habibie Prize 2020 ini.